orangnya baik, ya, nggak pernah ngeluh. Iya Pak, kebaikannya masih kerasa sampai sekarang. Assalamualaikum sahabat hikmah kolbu yang dirahmati Allah. Bayangkan, di tengah keramaian pasar yang bising, seorang lelaki tua berjalan perlahan dengan langkah gemetar. Di tangannya ada kantong plastik kecil berisi potongan ikan asin, bukan untuk dirinya, tapi untuk kucing-kucing lapar yang menunggu di sudut jalan. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh kasih. Setiap kali memberi makan, ia tersenyum dan berbisik, "Kalau aku meninggal nanti, doain aku ya nak." Tak ada yang menyangka kalimat itu akan menjadi doa terakhirnya. Dan 7 malam setelah kepergiannya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Seekor kucing oranye datang ke rumahnya, duduk di bawah meja tahlilan, seolah ikut mendoakan sahabat manusia yang dulu menyelamatkannya dari lapar dan sepi. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah cinta dan doa bisa menembus batas antara manusia dan makhluk yang diam? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pagi itu, pasar kecil di pinggiran kota tampak seperti biasa. Udara bercampur aroma ikan asin dan sayur basah, suara pedagang bersautan, anak-anak berlari membawa plastik belanjaan. Di antara keramaian itu, berdiri seorang lelaki tua dengan wajah teduh dan langkah perlahan. Namanya Pak Karim. Usianya hampir 70 tahun, tubuhnya kurus tapi matanya jernih. Di tangannya tergenggam kantong plastik putih berisi potongan ikan kecil. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk makhluk-makhluk kecil yang selalu menunggu di ujung los sayur. Itu dia datang yang ditunggu-tunggu, celetuk salah satu pedagang sambil tertawa kecil. Beberapa kucing keluar dari bawah meja, mengelilingi kaki Pak Karim sambil mengeong pelan. Ia tersenyum, jongkok, dan menaruh potongan ikan satu persatu di lantai. "Sabar ya, sabar. Rezeki datangnya pelan-pelan," katanya lembut sambil mengusap kepala seekor kucing oranye yang paling dekat dengannya. Kucing itu berbeda, bulunya tebal, matanya bundar dan tajam, tapi selalu menatap Pak Karim dengan tenang. Setiap kali diberi makan, ia tidak langsung melahap. Ia duduk dulu, menunggu yang lain selesai, baru kemudian menjilati makanannya perlahan. "Kamu sopan sekali nak," ucap Pak Karim sambil tersenyum. "Kalau aku meninggal nanti, doain aku ya." Kalimat itu selalu ia ucapkan dengan tawa kecil, seolah bercanda dengan sahabatnya sendiri. Namun di balik senyum itu, hidupnya sepi. Ia tinggal sendirian di rumah kecil di belakang pasar, berdinding semen lembab dan beratap seng tua. Tak ada istri, tak ada anak. Hanya foto istrinya yang sudah lama meninggal tergantung di dinding kamar. Tiap malam sebelum tidur, ia menyalakan lampu minyak dan duduk di atas sajadah, membaca doa dengan suara pelan. Di luar jendela, kucing oranye itu sering muncul, duduk diam, menatapnya dari balik kaca. Kadang ia mengeong pelan seolah menjawab bacaan dikir tuannya. "Sudah malam ya nak," gumam Pak Karim sambil menatap keluar. "Besok aku belikan ikan lagi kalau Allah kasih rezeki." Lalu ia tersenyum, menutup jendela perlahan, dan melanjutkan bacaan doanya hingga larut. Namun tidak semua orang menyukai kebiasaannya. Beberapa pedagang mulai kesal karena kucing-kucing itu sering berlarian di sekitar lapak, menjatuhkan ikan, bahkan kadang mencuri kepala ayam yang jatuh ke tanah. "Pak Karim, tolonglah, jangan kasih makan di sini terus,"
Kucing-kucing itu bikin ribut. Maaf Bu, mereka lapar, gak punya siapa-siapa. Biar saya bersihkan nanti. Ya tapi Bapak jadi bikin mereka balik terus, bentak yang lain. Suasana pasar sempat tegang, tapi Pak Karim hanya tersenyum kecil, mengangkat tangan seolah menenangkan. Ndak apa-apa, biar saya yang tanggung. Rezeki kita gak akan habis hanya karena mereka makan sepotong ikan. Sore itu, langit berubah jingga. Pasar mulai sepi. Kucing oranye itu muncul lagi, mengikuti langkah Pak Karim sampai ke ujung gang belakang pasar. Lelaki tua itu berhenti sejenak, menatap hewan itu dengan lembut. Kamu gak bosan ikut aku terus ya? Gumamnya pelan. Kucing itu mengeong pelan, matanya berkilat terkena sinar senja. Pak Karim tertawa kecil, lalu menepuk bahunya sendiri. Nanti kalau aku gak ada, kamu jangan kelaparan. Dunia ini luas, banyak orang baik. Cuma kadang orang gak sempat melihat yang kecil. Ia berbalik, melangkah perlahan ke rumahnya. Di belakangnya, suara langkah kaki kucing itu mengikuti, menyisakan jejak di tanah basah yang baru disiram hujan sore. Tak ada yang tahu, ucapan ringan itu akan menjadi doa terakhir yang tak lama lagi dikabulkan. Sebab di balik senyum dan ketulusan seorang tua yang sepi, sedang tumbuh kisah tentang cinta yang tidak lagi membutuhkan kata-kata. Hari-hari berlalu dengan tenang. Setiap sore, setelah azan asar bergema, Pak Karim selalu duduk di bangku kayu di depan pasar, menatap orang-orang yang lewat sambil menggenggam kantong plastik kecil berisi ikan asin. Kucing oranye itu selalu muncul dari arah warung kopi, berjalan anggun dan langsung naik ke pangkuannya. Kamu datang lagi nak, tumben telat, katanya sambil tersenyum lalu mengusap kepala si kucing. Hewan itu menjawab dengan mengeong pelan, kemudian bersandar di lututnya. Orang-orang di pasar mulai terbiasa melihat keduanya. Ada yang tersenyum hibah, ada juga yang diam-diam merasa heran bagaimana seekor kucing bisa begitu setia pada manusia. Kadang Pak Karim terlihat berbicara sendiri dengan kucing itu, seolah benar-benar mengerti bahasa satu sama lain. Kalau kamu lapar, jangan tunggu aku terus ya. Dunia ini gak cuma buat manusia, katanya suatu sore. Kucing itu menatapnya lama, lalu menjilat tangan tuanya dengan lembut. Di rumah kecilnya yang berdinding semen itu, hidup Pak Karim berjalan sederhana. Ia makan seadanya, minum air sumur, dan tidur di tikar yang sama setiap malam. Di pojok kamar, sajadah lusuh terbentang menghadap kiblat. Di atasnya, sebuah tasbih kayu tergantung di paku. Warnanya sudah pudar karena sering digenggam. Setiap habis maghrib, Pak Karim duduk bersila, menatap sajadah itu dengan wajah teduh. Di luar, kucing oranye menunggu di jendela. Kepalanya menempel di kaca, matanya mengikuti setiap gerak bibir tuanya yang membaca doa. Ya Allah, kalau Engkau takdirkan aku pergi duluan, jangan biarkan mereka lapar. Kasihilah makhluk kecil yang gak bisa meminta ini, seperti Engkau kasihani aku yang juga sering lapar, tapi masih Kau beri napas. Doa itu ia ucapkan pelan sambil menatap kucing di luar jendela yang mengeong sekali lalu diam. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dari halaman belakang. Beberapa hari kemudian, tubuh Pak Karim mulai melemah. Ia masih datang ke pasar, tapi langkahnya kini gontai dan sering berhenti di tengah jalan. Pedagang yang dulu kesal, kini justru iba. Pak Karim, Bapak gak usah repot datang tiap sore, istirahat saja di rumah, kata seorang ibu penjual sayur. Kalau saya gak kesini, nanti mereka nungguin, jawabnya dengan tawa kecil. Kasian, mereka kan gak tahu kalau saya sakit. Sore itu hujan turun tiba-tiba. Pak Karim berteduh di bawah emperan toko, memeluk tubuhnya yang menggigil. Kucing oranye itu datang, menggulung tubuhnya di bawah kaki tuanya, menatap wajah Pak Karim yang pucat. Ia tersenyum lemah, menepuk kepala hewan itu. Dingin ya nak,
Sabar, hujan sebentar lagi reda. Tapi hujan justru semakin deras dan malam turun lebih cepat dari biasanya. Pak Karim batuk pelan, tubuhnya menggigil hebat. Seorang tukang ojek yang lewat menawarinya tumpangan, tapi ia menolak. Saya masih kuat, cuma mau ngantar makan dulu buat teman kecil saya ini. Ketika hujan berhenti, ia bangkit perlahan, menapaki jalanan becek menuju rumah. Kucing itu tetap mengikuti di belakang, basah kuyup tapi tidak beranjak. Saat sampai di depan rumah, ia tersenyum lega, membuka pintu dengan tangan gemetar dan menaruh kantong plastik di atas lantai. Nih, makan dulu nak. Malam itu, lampu minyak menyala redup. Pak Karim duduk di sajadah, menatap jendela tempat kucing oranye berbaring setelah kenyang. Udara dingin merayap tapi senyumnya tenang. Ya Allah, kalau esok Engkau panggil aku, izinkan aku masih bisa tersenyum, karena aku sudah sempat memberi makan makhluk-Mu hari ini. Lalu, ia merebahkan tubuhnya perlahan, menarik selimut tipis dan memejamkan matanya. Di luar jendela, kucing oranye itu menatap ke arah dalam, mengiong pelan sekali, lalu diam. Dan malam pun berjalan sunyi, menyimpan doa yang akan menjelma menjadi kisah tak terduga di hari berikutnya. Fajar menyingsing di atas pasar yang mulai berdenyut pelan. Pedagang satu persatu membuka lapak, menata timbangan, menyalakan kompor, dan menyapa pembeli pertama dengan senyum mengantuk. Namun, pagi itu terasa aneh, seolah ada sesuatu yang hilang dari kebiasaan mereka. Di bangku kayu tempat biasanya Pak Karim duduk, hanya ada kantong plastik kosong yang tertiup angin. Loh, biasanya jam segini Pak Karim sudah nongol, gumam seorang penjual tempe. Bisa jadi lagi sakit, jawab yang lain. Semalam hujan deras, mungkin beliau masuk angin. Tapi waktu terus berjalan, matahari makin tinggi, dan lelaki tua itu tetap tidak muncul. Beberapa kucing berkeliaran di sekitar pasar, mengiung pelan, seperti sedang mencari seseorang. Kucing orange, yang paling sering bersamanya, duduk diam di dekat bangku kayu itu, matanya menatap ke arah jalan tempat biasanya Pak Karim datang. Ia menunggu lama, hingga semua pedagang selesai berjualan. Namun yang ditunggu tak pernah datang. Menjelang siang, kabar itu datang dari gang belakang. Seorang anak kecil berlari tergesa ke pasar sambil berteriak, "Pak Karim, meninggal Bu!" Semua orang terdiam. Suara hiruk pikuk pasar mendadak hilang. Hanya tersisa dengung kipas angin dan langkah kaki yang berhenti di tengah jalan. "Serius kamu?" tanya seorang bapak setengah berteriak. "Iya, katanya beliau ditemukan pagi tadi, masih di atas sajadah. Mukanya tenang banget." Beberapa pedagang langsung bergegas menuju rumah kecil di belakang pasar. Rumah itu kini dikelilingi warga. Di dalamnya, tubuh Pak Karim sudah terbujur rapi, diselimuti kain putih. Di sampingnya, ada sajadah lusuh dan tasbih kayu yang masih tergeletak di lantai seperti baru saja ia genggam semalaman. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang tertidur setelah menuntaskan segalanya. Kucing orange itu datang paling akhir. Ia berjalan pelan melewati kaki-kaki orang yang berdesakan, lalu berhenti di dekat jenazah. Tanpa suara, ia duduk dan menatap wajah tuanya yang kini telah membeku. Beberapa warga menahan napas, sebagian berbisik pelan. Kucing itu tahu, dia pasti tahu. Ketika jenazah diangkat menuju pemakaman, kucing itu mengikuti dari jauh. Langkahnya pelan tapi pasti, tidak menjauh sedikit pun. Setiap kali jenazah berhenti di tikungan untuk disolatkan, ia ikut berhenti. Duduk di tanah, menatap ke arah yang sama. Seolah mengerti, seolah ikut mengantar. Di kuburan yang sederhana itu, suara takbir dan doa bergema pelan. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja. Setelah tanah ditimbun, semua orang satu persatu meninggalkan makam itu. Tapi kucing orange itu masih di sana, menatap gundukan tanah baru yang kini menjadi tempat sahabatnya beristirahat.
Sore itu, ketika langit mulai berwarna keemasan, kucing itu masih belum pergi. Ia duduk diam di bawah pohon ketapang, matanya tak lepas dari tanah basah itu. Seorang ibu yang pulang dari pasar berhenti sebentar, menatap pemandangan itu dengan hati bergetang. Astagfirullah, bisiknya lirih. Kucing aja ngerti perpisahan. Malam pun turun. Di rumah kecil yang kini sunyi, lampu minyak dibiarkan menyala. Di luar jendela, bayangan kucing itu muncul sekali lagi. Ia duduk di depan pintu, mengiong pelan, lalu rebah di lantai seolah menunggu seseorang membuka pintu dan berkata, "Ayo makan, Nak." Namun, pintu itu tak pernah terbuka lagi. Hanya angin yang lewat membawa sisa aroma ikan asin dan doa yang menggantung di udara. Dan di malam itu pula, pasar kehilangan satu suara salam, tapi langit menambah satu nama dalam barisan doa. Malam itu, rumah kecil peninggalan Pak Karim tampak ramai. Lampu-lampu minyak tergantung di sudut ruangan, menebarkan cahaya kekuningan yang temaram. Lantunan ayat suci terdengar dari bibir para bapak yang duduk melingkar di ruang tamu. Sementara ibu-ibu di dapur menyiapkan kopi hitam dan piring berisi gorengan sederhana. Malam ke-7, malam tahlilan terakhir sebelum rumah itu kembali sunyi seperti dulu. Di luar, angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dari kebun belakang. Sejak sore, langit tampak kelabu, tapi hujan urung turun, seolah langit ikut menahan tangisnya. Warga datang silih berganti, sebagian membawa gula, sebagian membawa nasi bungkus, semua dengan niat mendoakan lelaki tua yang pernah dikenal baik oleh semua orang. Almarhum itu orangnya nggak neko-neko, kata seorang bapak sambil menyeruput kopi. Suka bantuin, nggak pernah ngeluh. Yang lain menimpali, dan paling aneh, dia tuh lebih sering ngobrol sama kucing daripada manusia. Beberapa tertawa kecil, tapi segera diam lagi, karena suasana terasa terlalu hening untuk dibercandai. Tahlil dimulai. Suara lantunan doa menggema lembut, bercampur suara jangkrik dari halangan. Tak ada yang memperhatikan ketika pintu belakang rumah itu bergerak pelan, berderit nyaris tanpa suara. Sebuah bayangan kecil menyelinap masuk. Seekor kucing oranye. Bulunya sedikit kusut, matanya berkilat terkena pantulan cahaya minyak minika. Ia berjalan perlahan melewati kaki-kaki jamaah yang sedang berdoa, lalu duduk di pojok ruangan menghadap ke arah meja tempat sajadah dan foto Pak Karim diletakkan. Beberapa orang yang melihatnya tertegun. Tak ada yang berani bicara. Kucing itu mengeong pelan, nyaris tak terdengar, lalu menundukkan kepala seolah tahu siapa yang sedang didoakan malam itu. Suara bacaan Yasin terus bergema, tapi sebagian jamaah kini membaca sambil menahan getar di dada. Di tengah lantunan doa, kucing itu berjalan mendekat, melewati barisan orang yang duduk bersila. Ia berhenti di bawah meja, tepat di depan sajadah tua yang dulu selalu dipakai Pak Karim. Di sana, ia rebah perlahan, melingkarkan tubuhnya, dan memejamkan mata. Tidak bergerak lagi, hanya dada kecilnya naik turun pelan seperti seseorang yang sedang tertidur. Doa selesai. Satu persatu warga meneguk air putih, lalu bersalaman dan berpamitan. Tapi tak ada yang menyentuh kucing itu. Mereka membiarkan hewan itu tetap tidur di bawah meja, seolah menjadi bagian dari tahlil malam itu. Seorang ibu berbisik lirih, "Kayak ngerti aja ya kucingnya." Yang lain mengangguk dengan wajah muram. Mungkin itu kucing yang dulu sering sama almarhum. Ketika semua tamu pulang, tinggal 2 orang tetangga yang membereskan piring dan gelas. Salah satu dari mereka mendekat ke meja. "Kucingnya masih di sini," bisiknya. Tapi ketika ia menunduk, hewan itu sudah tidak ada. Hanya sajadah yang sedikit terlipat dan udara yang terasa hangat di bawah meja. Seperti baru saja ditinggalkan sesuatu yang hidup.
Dari luar rumah, terdengar suara langkah kecil di atas tanah basah. Seekor kucing oranye berjalan perlahan menuju halaman belakang. Berhenti sejenak di dekat pintu, menatap ke arah langit yang mulai diterangi cahaya bulan. Ia mengeong sekali, lalu berlari menghilang di balik kegelapan malam. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, tapi bagi mereka yang menyaksikan malam itu, tak ada yang bisa melupakan tatapan matanya. Tatapan yang seolah membawa doa yang dulu diminta oleh seorang lelaki tua dengan senyum terakhirnya di pasar. Pagi menjelang dengan cahaya lembut menembus celah-celah jendela rumah tua itu. Setelah malam tahlilan yang penuh haru, suasana kini kembali tenang. Hanya tersisa piring kotor di dapur dan gelas yang masih berembun di atas meja. Udara dingin membawa aroma kopi sisa semalam, bercampur bau tanah basah dari halaman belakang. Di antara kesunyian itu, suara ayam berkokok memecah pagi, menandakan kehidupan mulai berjalan seperti biasa. Namun, sesuatu terasa berbeda. Sejak subuh tadi, beberapa warga yang lewat melihat pintu belakang rumah Pak Karim terbuka sedikit. Tidak ada yang menutupnya. Mereka mengira lupa, atau mungkin ada yang tertinggal saat tahlilan semalam. Maka selepas sholat subuh, dua anak kecil, Dani dan Raffi, diminta ibunya untuk membantu membersihkan rumah itu. Mereka datang sambil membawa sapu lidi dan kantong plastik. Begitu masuk ke dalam, mereka melihat sajadah tua Pak Karim masih terhampar di pojok kamar. Matahari pagi menyorotinya lewat celah jendela, menimbulkan pantulan cahaya di lantai semen yang retak. Dani berjalan mendekat, hendak melipat sajadah itu. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di atasnya. "Raffi, sini deh," panggilnya pelan. Raffi mendekat, matanya membesar. Di atas sajadah yang berwarna pudar itu, tampak bekas tapak kaki kucing. 5 jejak kecil, basah, seolah baru saja meninggalkan tanda. Tak jauh dari sana, ada seekor ikan asin kecil, masih utuh, tergeletak di samping sajadah. "Ini dari mana ya?" bisik Dani dengan wajah tegang. Raffi menelan ludah. "Mungkin ada kucing masuk semalam. Tapi pintunya kan baru kebuka pagi ini," jawab Dani. Mereka berdua menatap satu sama lain tanpa kata. Matahari makin tinggi, tapi udara di kamar itu terasa dingin aneh. Seperti menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka keluar terburu-buru, lalu memanggil ibu mereka yang sedang menyapu halaman depan. Tak lama kemudian, beberapa warga ikut datang, penasaran mendengar kabar dari anak-anak itu. Satu persatu mereka masuk ke kamar kecil Pak Karim. Semuanya terdiam melihat pemandangan itu. "Subhanallah, ini benar jejak kaki kucing," ujar salah seorang bapak dengan nada lirih. "Tapi, kok bisa di sajadahnya almarhum?" sambung yang lain. Dan yang paling membuat semua tercengang adalah ikan asin kecil itu. Bersih, utuh, diletakkan seolah-olah dengan sengaja. Tak ada tanda-tanda makanan lain di sekitar. Seorang ibu parubaya berbisik, "Mungkin itu kucing yang datang waktu tahlilan. Kucing yang dulu sering sama Pak Karim." Orang-orang saling berpandangan, tak ada yang berani menolak kemungkinan itu. Sebab semua masih ingat bagaimana kucing oranye itu duduk diam di bawah meja tahlilan seolah paham isi doa manusia. Hari itu, berita tentang jejak misterius di rumah Pak Karim menyebar ke seluruh pasar. Banyak yang datang hanya untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi, ketika sore menjelang, ikan asin itu sudah tidak ada. Entah diambil kucing atau hilang begitu saja. Namun jejak kaki kecil itu masih ada, menempel samar di sajadah tua yang kini disimpan di rak kayu dekat foto almarhum. Dan sejak hari itu, setiap orang yang melihat sajadah itu akan terdiam. Mereka tidak berani menyingkirkan bekas tapak kecil di atasnya. Seolah itu adalah tanda kasih yang dikembalikan. Tanda bahwa sedekah yang dulu diberikan Pak Karim tak benar-benar hilang, melainkan berputar
kembali tepadanya dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Sejak pagi itu, suasana pasar berubah. Di antara hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, ada semacam rasa rindu yang menggantung di udara. Bangku kayu tempat Pak Karim biasa duduk kini kosong. Tapi setiap orang yang lewat menoleh sesaat, seolah berharap melihat sosok tua berpeci hitam dan membawa kantong plastik berisi ikan kecil. Tak ada lagi sapaan lembutnya, tapi entah mengapa, kehadirannya masih terasa. Beberapa hari setelah tahlilan, seorang penjual nasi uduk bernama Bu Yati memutuskan menaruh sisa nasi dan lauk di pinggir jalan dekat lapak tempat dulu Pak Karim memberi makan kucing. Biar kayak almarhum, katanya pelan. Siapa tahu ada kucing lapar lewat. Dan benar saja, tidak lama kemudian, seekor kucing belang abu-abu datang menghampiri. Ia makan dengan tenang, tidak takut pada manusia. Warga yang melihat hanya mengangguk, lalu ikut meletakkan sisa makanan mereka di situ juga. Kebiasaan itu menyebar cepat. Setiap sore, ada saja yang menaruh sedikit rezeki di tempat itu. Tak ada yang memaksa, tapi seolah hati mereka tergerak sendiri. Bahkan para pedagang yang dulu sering memarahi kucing pun kini ikut memberi makan. Biar rezeki nggak seret, kata mereka sambil tersenyum. Namun di antara semua kucing yang datang, tidak ada satupun yang berwarna oranye seperti milik Pak Karim. Hingga pada suatu sore menjelang maghrib, ketika pasar mulai sepi dan langit berwarna tembaga, seorang anak kecil berteriak, "Bu, lihat, ada kucing oranye di depan rumah Pak Karim." Warga yang mendengar langsung keluar. Di depan rumah tua itu benar saja, seekor kucing oranye duduk diam, bulunya basah oleh embun. Ia menatap lurus ke arah jendela rumah, tempat dulu Pak Karim sering berdoa setiap malam. Kucing itu tidak bergerak, tidak makan, hanya menatap. Lalu perlahan, ia berjalan menuju pintu, berhenti di ambang, dan mengeong satu kali. Suara lirih yang menggema di antara keheningan senja. Setelah itu, ia melangkah masuk ke dalam rumah yang sudah lama kosong. Beberapa warga mengikuti pelan dari luar, tapi begitu mereka tiba di depan pintu, kucing itu sudah tidak terlihat. Di dalam rumah hanya ada cahaya jingga yang memantul di lantai semen. Di pojok kamar, sajadah tua itu masih terhampar seperti semula. Tapi kali ini, di atasnya tampak sesuatu, sebutir nasi dan potongan kecil ikan asin. Tak ada suara, tidak ada bayangan, hanya keharuman samar seperti wangi kayu putih yang dulu sering dipakai Pak Karim. Warga terdiam lama, tidak ada yang berani bicara. Seorang bapak tua akhirnya berkata lirih, "Sedekah itu balik lagi ke tuannya." Mereka semua mengangguk perlahan. Lalu salah seorang ibu menangis tanpa suara, menutup mulutnya dengan kerudung. Malam itu, dari arah musola dekat pasar, muazin mulai mengumandangkan azan Isya. Angin berhembus membawa gema suara itu ke rumah Pak Karim. Dan di antara bayangan tembok yang disinari lampu jalan, tampak sekilas bayangan seekor kucing berjalan perlahan ke arah kiblat, lalu menghilang di gelap malam. Sejak malam itu, tak ada yang pernah melihat kucing oranye itu lagi. Tapi setiap kali hujan turun di sore hari, beberapa pedagang bersumpah mendengar suara mengeong lembut di sekitar pasar, diikuti aroma ikan asin yang tiba-tiba tercium di udara. Mereka percaya itu bukan sekedar hewan. Itu doa yang menjelma menjadi tanda bahwa kasih yang tulus, bahkan yang diberikan pada makhluk kecil, akan kembali dengan cara yang indah. Karena di sisi Allah, tidak ada kasih yang sia-sia sekecil apapun wujudnya. Dan begitulah kisah Pak Karim berakhir, bukan dengan kematian, tapi dengan kehidupan yang terus mengajarkan satu hal sederhana. Memberi, meski tidak punya apa-apa, tetap menjadi bentuk doa yang paling murni di mata langit. Dari kisah Pak Karim, kita belajar bahwa kasih sayang tidak pernah hilang, meski jasad telah tiada. Sedekah sekecil apapun, bahkan kepada makhluk yang tak bisa berbicara, akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Terkadang, doa yang tulus tidak datang dari manusia, tapi dari hati yang pernah disentuh oleh kebaikan.
Seperti firman Allah dalam surah Az-Zalzalah ayat 78. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap niat baik akan menjadi cahaya dan setiap kasih akan kembali sebagai rahmat. Cerita ini bersifat fiktif, dibuat semata untuk renungan dan pelajaran hidup agar kita semua lebih lembut dalam berbuat dan lebih tulus dalam memberi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.